Apa Mas, titik poin di mana oh saya coba bismillah deh maju sebagai ketua umum GMNI. Kita harus mendorong kader-kader supaya memiliki visi mensejahterakan dirinya terlebih dahulu. Karena orang-orang marhaen gitu ya, bisa ditolong itu ketika marhaen yang lain sudah selesai dengan dirinya. Karena kita basisnya mahasiswa, maka cara kita untuk melenting salah satunya adalah menuntaskan kewajiban sebagai mahasiswa. Gitu kan, harus lulus dan jangan diremehkan yang namanya IPK gitu kan. Oh, iya. Ada yang bilang mungkin ya IPK 2 aja bisa jadi menteri, bisa jadi A, jadi B. Tapi ya, ada Mas IPK 2 jadi menteri. Oke, selamat datang teman-teman Perspektif Project semuanya. Pada kesempatan kali ini gua Abid kedatangan tamu spesial. Kali ini adalah tokoh yang baru terpilih sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Mas ya? Ya. GMNI, Mas Rishad Pahlevi. Tepuk tangan semuanya. Mas Rishad sehat, Mas? Merdeka. Gitu. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak, Mas, sudah datang ke podcast sederhana kami. Ya. Yang sebenarnya intinya adalah ngobrol-ngobrol aja, Mas. Ya. Intinya ngobrol-ngobrol bagaimana kita mendiskusikan kemahasiswaan khususnya Mas ya, khususnya di GMNI ini. Mas sebagai pembuka sedikit Mas gitu. Kapan Mas kira-kira kemarin terpilih, gimana perasaan itu terpilih sebagai ketua umum GMNI, dan apakah dulu pernah bercita-cita untuk menjadi ketua GMNI, Mas? Ya. Terus terang kalau bercita-cita mungkin nggak bercita-cita ya, lebih tepatnya adalah mungkin karena saya kader dari bawah, komisariat, habis itu saya waktu itu aktif di BEM, BEM Visip, BEM UNER, lalu Sebagai saya di BEM Visip sebagai apa, Mas? Presiden BEM. Oh, sebagai Presiden BEM, lanjut di Universitas Airlangga, level universitas, setelah purna dan setelah lulus didelegasikan jadi pengurus DPP, ketua bidang, ketua bidang sosial. Oh, sosial. Ya. Nah, kalau bermimpi enggak juga, Mas, tapi mungkin terpikir iya gitu ya, tapi bermimpi terus merangkai dari awal tuh enggak, tetapi memang dalam perjalanannya ya saya dipercaya sama kawan-kawan dan mungkin jalannya ada, jadi ya sudah kita mengalir aja, itu melakukan yang terbaik di setiap tahapan gitu. Kalau soal perasaan sih pasca itu ya sebetulnya tidak ada euforia yang berlebihan. Kenapa? Karena saya sadar, wah ini PR-nya besar nih. Karena dinamika GMNI kan luar biasa sekarang. Ya, ada proses pendewasaan, saya bilang. Ada proses pendewasaan yang lebih, dan ini PR-nya luar biasa, harus merajut ke semua pihak di GMNI, baik kader aktif, senior alumni, sehingga ya kita harus menguatkan diri dan menguatkan kawan-kawan sekalian. Itu yang saya rasakan. Tantangan terbesar Mas ketika pencalonan, kita tahu pencalonan untuk menjadi ketua umum ya di organisasi payung karena cabangnya juga banyak, komisariatnya banyak juga di seluruh Indonesia ada, itu pasti melalui berbagai rintangan lah. Kira-kira menurut Mas Rishad nih sebagai ketum GMNI terpilih, apa Mas kira-kira tantangan tersulit gitu ketika masa-masa pencalonan gitu? Ya, tantangan tersulit tentu dalam proses kompetisi. Ini kan kompetisi itu kita sebuah keharusan. Nah, tetapi faktanya yang berkompetisi dengan kita ini kan rekan seperjuangan juga. Betul. Ya kan. Betul. Nah, dalam prosesnya tentu banyak dinamika yang harus dilalui, yang mungkin saya tidak menginginkan hal tersebut gitu kan, tetapi dalam prosesnya itu dinamika mungkin agak keras, segala macam. Itu yang menurut saya menjadi tantangan yang paling berat, paling besar. Dan ke depan komunikasi-komunikasi dengan semua pihak tadi yang sempat berdinamika itu yang menjadi fokus dan concern. Nah Mas, pasti pada titik pencalonan pasti nggak mungkin, karena saya melihat potensi ada, saya langsung maju nih. Saya kira kayaknya nggak seperti itu deh. Pasti ada titik di mana, ini saya maju nggak ya gitu kan? Ya betul. Saya maju nggak, ini kalau maju saya konsekuensinya apa? Terlebih kalau sebelum pencalonan Mas aktif di KPU Mas ya? Di KPU. Nah, aktif di KPU, sudah berkarir di sana gitu kan. Nah, apa Mas
titik poin di mana oh saya coba Bismillah deh maju sebagai ketua umum GMNI. Ya, ketika kawan-kawan memberikan support, kawan-kawan sepengurusan waktu itu di ketua umum yang baru saja purna, kawan-kawan memberikan support, dukungan yang nggak ada hentinya, saya rasa. Dan waktu di Kongres Bandung itu, ketika kami konsolidasi dengan kawan-kawan cabang, dengan kawan-kawan DPD, saya sampaikan juga, dalam kontestasi ini kan agak berat ya. Jadi saya sempat cerita kalau ini adalah kongres terlama ya, GMNI 16 hari. 16 gitu kan. hari Mas ya. Agak berat gitu. Apakah saya ini harus menahan diri supaya nggak maju? Atau seperti apa? Jadi konflik internal nih, konflik batin saya itu memang sudah ada. Sudah ada. Tapi yang membuat kuat ya lagi-lagi kawan-kawan, bahwa kawan-kawan yakin ini adalah satu jalan yang harus ditempuh. Ini adalah satu hal yang layak untuk kita perjuangkan gitu ya, yang sesuai dengan ADART organisasi, yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan organisasi. Jadi ya akhirnya saya Bismillah gas. maju. Gas Mas ya. Iya, saya gas. Maju itu kan. Nah Mas, pertanyaan yang mungkin ditanyakan banyak orang ya, tentunya misalkan ketika kita ketika ada orang-orang yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Saya mau coba klasifikasi di ketua umum Cipayung lah. Ya PMII, GMNI, HMI dan lain-lain gitu. Pasti membawa visi besar Mas. Nah visi besar Mas Rishad ini apa Mas untuk GMNI ke depannya? Ya, saya selalu mengatakan seperti ini. Visi besar gitu ya. Masing-masing mungkin biasanya punya visi gitu kan. Tapi saya berkeyakinan bahwa GMNI itu sebenarnya memiliki semacam ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Betul. Hampir paripurna. Gagasan itu adalah gagasan Bung Karno. Trisakti Bung Karno. Fokus saya, visi saya adalah mengimplementasikan dan mewujudkan Trisakti Bung Karno. Nah, kenapa saya sebut Trisakti Bung Karno itu satu ide dan gagasan yang hampir paripurna ya, dan soal paripurna lah saya yakin. Ada 3 unsur di sana. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, ya kan. Yang kedua berdikari bidang ekonomi. Yang ketiga adalah berkepribadian dan kebudayaan. Yang saya yakini apabila Trisakti Bung Karno ini diterapkan dalam satu organisasi, dalam level atau skala yang besar, misalkan negara, itu menjadi kunci untuk negara sukses. Betul. Demikian juga kalau misalkan hal tersebut diterapkan di level organisasi, GMNI katakan, itu adalah kunci sebagai organisasi yang sukses. Demikian ketika hal tersebut diterapkan dalam ranah yang individu. Saya yakin Trisakti Bung Karno itu menjadi kunci sebuah kesuksesan, seperti itu. Kenapa? Yang berdaulat di bidang politik, kita sebagai entitas makhluk hidup, makhluk sosial, gitu ya, harus memiliki keyakinan dan keteguhan terkait sikap-sikap politiknya. Lalu yang kedua berdikari bidang ekonomi, ya tentu kita tahu lah ya, semua misalkan presiden itu kan selalu memimpikan atau mendambakan yang namanya berdikari bidang ekonomi. Makanya kalau utang-utang segala macam itu kan bentuk dari sandraan dari pihak asing segala macam kan. Jadi berdikari dalam ekonomi ini sangat-sangat penting. Demikian juga dengan diterapkannya hal tersebut di individu. Kita harus mendorong kader-kader supaya memiliki visi mensejahterakan dirinya terlebih dahulu. Karena orang-orang marhaen gitu ya, bisa ditolong itu ketika marhaen yang lain sudah selesai dengan dirinya. Berkepribadian dalam kebudayaan jelas kader-kader GMNI, masyarakat Indonesia di tengah era disrupsi, di tengah globalisasi tentu tidak boleh kehilangan jati dirinya. Apalagi mungkin gadget kan di mana-mana sudah banyak kawan-kawan atau pemuda-pemuda yang distraksi yang ada itu ya, mengalami distraksi tersebut dan GMNI harus memegang teguh prinsip budaya dan jati diri bangsa. Nah, gini Mas, memang gagasan-gagasan besar itu muncul oleh tokoh-tokoh pendahulu kita dan itu terwariskan hingga saat ini gitu. Dan dijadikan gagasan dan ideologi oleh berbagai organisasi mahasiswa gitu. HMI, PMII, GMNI dan seperti yang disampaikan oleh Mas Rishad tadi gitu. Tapi yang kadang saya lihat Mas ya, yang menjadi kendala bagi organisasi kemahasiswaan khususnya Cipayung adalah
implementasi, Mas. Ya kan, bagaimana mereka mengaktualisasinya itu terkadang terhambat, kemudian hanya tertulis di atas kertas gitu, tidak terima. Nah, Mas Rizal punya formula kan? Sudah terpikirkan formula belum, Mas? Bagaimana Trisakti itu bisa terejawantahkan setidaknya oleh pengurus dulu nih, pengurus Mas Rizal nantinya gitu ya. Dan pada akhirnya juga bisa melebar kepada pengurus di cabang maupun pengurus di komisariat. Itu gimana, Mas, kira-kira? Betul. Untuk menuju ke sana, saya selalu dorong kawan-kawan nih, mahasiswa nih ya, kader-kader GMNI untuk selesai dengan dirinya sendiri. Oke. Melalui 3 rumus. Yang pertama adalah bina diri, yang kedua bina ilmu, yang ketiga adalah bina bangsa. Nah, ini berurutan nih. 3B. Ya, 3B. Ada lelucon dari kawan-kawan kan, kalau 3B ini nggak mampu, binasakan aja udah. Ini sebagai lelucon aja kawan-kawan itu kan. Nah, tapi saya yakin dari 3B ini, 3 bina, itu bisa menjadi formulasi gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah berusaha untuk membina diri kita sendiri, kita berusaha untuk menerapkan tanggung jawab, menerapkan yang namanya integritas, ya kan, intelektualitas kita juga bisa terupgrade gitu kan. Nah, itu baru kita bisa yang namanya bilang bina ilmu, bina ilmu. Ya, ini kan masih GMNI, mungkin Cipayung lain itu kan basisnya adalah mahasiswa. Betul. Nah, saya tidak ingin bahwa atas nama aktivis, kawan-kawan mahasiswa ini mungkin terhambat kuliahnya. Oke. Ya, terlupakan kuliahnya. Gitu. Yang terkadang terjadi di 1-2 mahasiswa. Betul, lah ya. betul. Apalagi betul. aktivis menjadi alasan karena saya aktif di organisasi A gitu. Iya. Alasan dia akhirnya menunda. Betul. Ini tanpa mengurangi hormat kepada kawan-kawan aktivis. Saya juga ngolor kuliahnya gitu kan. Tetapi ini adalah sebuah reminder kepada kita semua bahwa bina ilmu ini penting. Gitu. Karena kader-kader GMN itu, Mas Abid, mungkin saya sampaikan juga ini ke forum-forum kan, ke kawan-kawan waktu Kongres Bandung itu. Kebanyakan dari kita ini adalah, kita harus sadari, kita adalah para pejuang. Kader-kader ini kebanyakan termasuk saya ya, itu lower middle ya. Oke. Masuk di kelas lower middle yang sedang aktivis pada umumnya, yang kita ini sedang berjuang untuk eksis, mampu berbuat banyak gitu kan dengan biasanya wadah Bang Mumacul Korea meleting dengan wadah yang namanya GMNI kan gitu kan. Nah, karena kita basisnya mahasiswa, maka cara kita untuk melenting salah satunya adalah menuntaskan kewajiban sebagai mahasiswa. Gitu kan, harus lulus dan jangan diremehkan yang namanya IPK gitu kan. Ada yang bilang mungkin ya IPK 2 aja bisa jadi menteri, bisa jadi A jadi B. Tapi ada Mas IPK 2 jadi menteri. Ya, ada kan faktanya. Tapi kan begini, yang namanya ini kan bukan logika yang berlaku kepada setiap orang. Betul. Gitu loh. Ini bukan logika yang berlaku pada setiap orang. Artinya ya kita harus meramu sebaik mungkin setiap tahap kehidupan kita. Saatnya berkuliah ya kita usahakan yang terbaik begitu kan. Ya, bukan berarti IPK 2 jadi pembenaran, enggak. Ini bukan logika yang berlaku untuk setiap orang. Itu. Nah, setelah baru bina ilmu, baru bisa kita bicara bina bangsa. Jangan sampai kita juga teriak-teriak. Nggak ada masalah ya soal ini ya. Semua kita hargai. Pasti. Dan itu sangat-sangat luar biasa lah berjuang sama rakyat. Tetapi tentu bagaimana demonstrasi, bagaimana gerakan itu bisa konstruktif, maka kita sudah harus tuntas dong dari bina diri sama bina ilmu tadi kan. Ada hal-hal yang kita bangun, ada hal-hal yang kita suarakan yang konstruktif, aspiratif, substantif, dan lain sebagainya. Karena kita sudah berurusan dengan kepentingan banyak orang juga kan. Betul. Tapi yang kita dorong. Tapi ini Mas, ada satu hal yang masih nyangkut di saya soal bina diri Mas ya. Nah, kebanyakan justru mungkin, bukan kebanyakan juga ya, mungkin ada 1-2 lah gitu teman-teman kita yang bina dirinya ya di organisasi itu gitu loh. Jadi dia aktif di organisasi A gitu, entah di BEM atau di kepengurusan organisasi Payung. Ya tujuannya adalah untuk bina diri dia sendiri gitu. Pada akhirnya yang nomor 3 itu nggak sampai gitu. Apa komentar Mas Rizal soal orang-orang teman-teman kita lah? Iya, ya sebenarnya ini adalah pilihan hidup ya Mas ya, saya bilang ya. Artinya
apakah dalam proses hidup ketika beraktivis kita abdikan untuk kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, atau hanya untuk kepentingan pribadi, itu sebuah proses. Tapi yang saya yakini GMNI itu selalu mengajarkan kader-kadernya agar berjuang bersama rakyat. Yang saya yakini seperti itu. Apabila ada person atau individu yang mungkin kurang gitu ya, kita nggak bisa langsung justifikasi ya apa yang menjadi persoalan, karena kita harus memahami mungkin banyak persoalan kan. Betul. Di kader itu sendiri, persoalan rumah tangga apa. Jadi kita nggak bisa serta-merta justifikasi, tetapi yang saya yakini organisasi GMNI khususnya itu indoktrinasi dan nilai perjuangannya adalah berjuang bersama rakyat. Nah, mungkin kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, ya artinya secara organisasi ini yang harus disadarkan, harus dikencangkan. Baik di agenda-agenda kaderisasi maupun agenda-agenda diskusi segala macam, itu yang harus kita tekankan. Nah, melihat ini Mas, fenomena teman-teman mahasiswa sekarang gitu ya, di tengah mungkin lapangan kerja yang sulit gitu kan, di tengah ada program-program perkuliahan yang mungkin menjadi tantangan bagi organisasi mahasiswa lah, entah itu di BEM atau di Cipayung, untuk pada akhirnya ngapain gue masuk organisasi ekstra gitu kan, GMNI, HMI, PMI dan lain sebagainya. Itu yang kebanyakan mungkin kuliahnya molor gitu kan. Atau aktivitasnya nggak jelas, diskusi sampai tengah larut malam gitu kan. Mending gue magang gitu kan, dapat portofolio bisa kerja gitu kan, kemudian dapat kesempatan ada feedback yang didapat gitu. Nah, gimana nih Mas Rizal sebagai ketum GMNI yang melihat dari kacamata ketua umum GMNI gitu ya, melihat problematika yang ini terjadi banyak di komisariat-komisariat lah gitu. Kalau saya melihat ini adalah sebuah tantangan ya buat kawan-kawan GMNI maupun kawan-kawan Cipayung yang lain. Seperti itu, tantangan bagaimana GMNI atau organisasi yang lain itu meningkatkan value-nya. Gitu kan. Mungkin kalau di zaman saya sebelum ada MBKM ya, Merdeka Belajar Merdeka itu. Belajar. Itu kan kita bisa membranding bahwa GMNI, alumninya banyak nih. Ada yang di sini gitu kan. Alumninya ada yang jadi direktur di sebuah rumah sakit misalnya kan, atau pejabat politisi segala macam kan situ. Sehingga itu bisa membuat mahasiswa baru, mahasiswa yang mau dikader itu memiliki harapan, cita-cita gitu kan. Nah, tetapi kalau sekarang memang ya ini perkembangan zaman ya. GMNI ini nggak bisa menafikan itu. Maka GMNI juga harus benar-benar mencari apa yang menjadi value-nya. Gitu. Memang sangat terasa dan hal tersebut menjadi diskursus di kalangan aktivis. Karena mahasiswa-mahasiswa itu lebih suka mereka magang di satu corporate. Corporate A, corporate B, C, pakai lanyard ya kan, di SCBD, kerja gagah, keren gitu. Terlihat sukses masa depannya. Terlihat sukses masa depan. Ya itu bukan satu hal yang salah, tetapi ini adalah sebuah, bagi saya adalah otokritik pada kawan-kawan GMNI, organisasi ini, bagaimana kita harus meningkatkan value-nya. Nah, hal yang mungkin bisa kami lakukan, Mas, itu adalah meningkatkan soft skill. Misalnya, bagaimana kawan-kawan bisa menguasai yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi. Bagaimana kawan-kawan bisa mengerti tentang dunia bisnis. Bagaimana kawan-kawan bisa memiliki privilege lebih gitu ya, ketika mereka mengabdi kepada masyarakat, mungkin atas nama GMNI gitu kan, dan sehingga kawan-kawan juga tidak khawatir dan tidak merasa salah berjuang di GMNI itu, apakah ini jebakan Batman atau gimana gitu kan. Jadi kita harus meningkatkan value, sehingga dengan perkembangan zaman, kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak bisa kita nafikan adanya, jadi ya kita dorong lah kawan-kawan untuk upgrading diri terus, gitu kira-kira. Nah Mas, GMNI ini sejauh ini cabangnya di Indonesia ada berapa Mas? Untuk cabang? 100 lebih ada ya? Oh banyak Mas. 200 lebih. 200 lebih ya? 200 lebih lah. Nah, itu kan mungkin satu tarikan kepengurusan dengan yang di bahasanya bukan dikuasai, apa ya, lebih enak ya? Dinaungi. Kekuasaan terus. Dinaungi oleh Mas Rizal lah gitu. Nah, gimana Mas mengorkestrasi
ratusan cabang ini loh. Yang mungkin ya di satu sisi ada yang dinamika segala macam. Ya. Gitu itu gimana Mas? Jadi begini Mas, GBN ini organisasi besar ya. Alumninya banyak, seniornya banyak, kader-kadernya banyak gitu. Di internal kami, GMN itu sedang ada dinamika. Ya. Tidak-tidaknya saya bisa sampaikan pada pemirsa sini ada 3 kepemimpinan lah. Kira-kira seperti itu. Dan dari 200 lebih itu terbagi. Nah, terbagi. Nah, tetapi yang kami sepakati ini kan adalah ya urusan rumah tangga GMNI. Ya, bukan satu hal yang tabu saya rasa, tetapi kita harus bijak-bijak dalam menjalaninya. Gitu. Komunikasi kita usahakan untuk terus berlanjut, baik senior alumni misalnya kan, kader-kader dan seterusnya. Dan saya rasa kader-kader di level provinsi, di level kabupaten kota, di level komisariat, yang paling ditekankan adalah apa? Kaderisasi harus jalan. Kaderisasi harus jalan, roda organisasi harus berputar, itulah yang paling penting. Jadi soal politik, soal yang lain itu urusan keberapa, kira-kira begitu. Yang penting semangatnya utamanya dalam organisasi kemahasiswaan adalah kaderisasi. Betul. Nah itu Mas, tantangan kaderisasi ini loh di era digital, di era mungkin mahasiswa lebih berpikir pragmatis lah gitu. Ketika melihat yaitu program-program magang gitu. Kira-kira kalau udah terpikir belum Mas, nanti kepengurusan Mas Risat ini karena akan dilantik ya nanti ya. Ada nggak Mas 1-2 program gitu yang terpikirkan oleh Mas Risat untuk pada akhirnya kaderisasi di GMN ini mampu menyaingi lah kira-kira program magang yang diadakan di banyak kampus gitu. Yang pertama-tama mungkin setelah saya dikukuhkan, istilahnya kalau di DPP itu pengukuhan. Pengukuhan Mas, bukan pelantikan ya? Karena pengukuhan itu kita akan membuat yang namanya silabus kaderisasi. Nah, silabus kaderisasi ini gambaran umumnya gitu ya. Gambaran umumnya adalah seperangkat materi mulai dari PPAB. PPAB itu adalah Pekan Penerimaan Anggota Baru. Pekan Penerimaan Anggota Baru. Yang paling dasar. Lalu berikutnya adalah KTD, kaderisasi tingkat dasar, KTM, kaderisasi tingkat menengah, KTP, kaderisasi tingkat pelopor. Seperangkat materi itu ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Nah, seperangkat materi itu paling tidak dapat dijadikan acuan seluruh GMNI di Indonesia. Nah, karena kan materinya cukup banyak, misalnya sejarah gerakan pemuda, marah etnisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Dan mungkin nanti ada muatan lokal juga, karena kan kawan-kawan di daerah-daerah kan punya isu tersendiri yang bisa diangkat dan jadikan kajian analisa seperti itu. Itu yang pertama, seperangkat materi. Yang kedua adalah seperangkat teknisnya. PPAB itu misalnya berapa hari, KTM itu berapa hari, dan wajib live in di rumah-rumah warga misalnya. Demikian juga dengan KTP. Wajib berapa hari dengan live in menganalisa langsung di rumah-rumah warga. Analisa sosial itu. Analisa sosial. Apakah nanti outputnya kita bisa bikin jurnal? Apakah outputnya nanti kita bisa bikin semacam policy brief? Nah, itu yang kita akan rumuskan. Seperangkat teknisnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita akan susun yang namanya formalisasi kader. Ya, formalisasi kader ini artinya begini. Mungkin selama ini hal yang menjadi diskursus kami apa yang membedakan kawan-kawan yang sudah mengikuti KTD, KTM dan KTP gitu kan, itu kan belum ada signifikansi perbedaan gitu kan, apa yang didapat oleh mereka gitu ya. Nah, harapannya jenjang kaderisasi ini bisa diformalisasi dan juga kita harap sertifikat kita bisa berlaku lah di berbagai macam daerah gitu kan. Yang penting nanti kita lakukan sosialisasi kepada entah corporate, entah pemerintah setempat atau pemerintah nasional dan seterusnya, sehingga itu bisa menjadi daya tawar, nilai tambah atau bergening baru pada kader-kader yang telah memiliki segudang ilmu tentang keGMNI-an ini. Rencananya seperti itu. Betul. Karena kalau saya melihat di beberapa kasus lah Mas ya, ini banyak teman-teman yang secara kapasitas intelektual gitu kan, secara potensinya mengikuti jenjang
kader di organisasi kemahasiswaan itu hatam gitu loh ya. Iya, Tahap iya. 1, tahap 2, tahap 3. Tapi pada akhirnya mereka kebanyakan bingung mencari pekerjaan gitu. Iya, Atau mungkin bingung mencari jenjang karir kemana. Betul, Lagi-lagi kembalinya ke senior kan. Betul, betul. Senior, kontak senior gitu, dibalas nggak nih? Nggak dibalas, senior lagi gitu. Sampai ketemu Iya. mana nih galah yang itu. Iya. Tapi menarik sih Mas. Jadi pada akhirnya apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat di organisasi kemahasiswaan, organisasi Cipayung itu bisa bervalue lah. Iya, betul, Untuk di betul. jenjang selanjutnya kan, Mas. Nah, gini Mas, dalam tataran aktivisme, apalagi organisasi Payung itu banyak yang muaranya adalah ke partai politik, Mas. Betul. Nah, Mas Rizat ada ketertarikan nggak Mas ke partai politik? Pasti. Pasti, Mas. Pasti. Dan yang saya dengar kebanyakan dan terjadi sih Mas ya. GMNI ini karena logonya warna merah nih Mas. Iya. Sama sebenarnya perspektif sebenarnya. Tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya kan merah nih. Iya. Banyak orang yang berasumsi ya kalau lu GMNI lu ke partai merah. Mungkin kebanyakan gitu lah. Apakah Mas Rizat udah punya wacana itu Mas? Atau masih menimbang partai mana yang nanti akan dipinang? Oke. Dan sebelumnya sorry Mas, dan tambahan sih. Bagaimana Mas Rizat sendiri memaknai partai politik di lingkungan demokrasi? Oke. Terlebih Mas Rizat pernah berkarir di KPU gitu loh. Iya. Jadi kan bisa melihat partai politik lebih komprehensif lah. Iya. Jadi kalau saat ini Ya. saya harus memegang prinsip bahwa saya GMNI. Oke. Preferensi partai politik itu nanti dulu. Oke. Itu. Jadi kita fokus ber-GMNI. Dan memang senior kita sangat banyak sekali. Ya mungkin di partai-partai selain PDI ada, tapi mungkin yang lebih banyak di PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan. Itu menurut saya satu fenomena yang sangat wajar ya. Kenapa? Karena keduanya itu GMNI dan PDIP ya. ya itu membawa nilai yang sama. Kan? Marhaenisme, nasionalisme, Bung Karno yang relatif sama. Panji-panjinya sama, ya kan, banteng, merah gitu kan. Jadi Oh GMNI banteng juga Mas? banteng juga. Oh. Banteng juga. Tapi bantengnya yang membedakan itu menghadap ke kiri sama kanan. Apa tuh Mas bedanya Mas? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan makna? Ini kan saya nggak tahu nih kan. Iya. Saya juga baru tahu kalau logo GMNI ada bantengnya ya. Nah, kalau itu sih saya belum Oh nggak ada ya? belum pernah baca literatur yang benar-benar membedakan ya, tapi mungkin secara semiotik ya mungkin ya itu bisa kita baca lah. Ya bisa ditafsirkan Bisa ditafsirkan sendiri-sendiri lah gitu kiri kan. kanan. Tapi bukan satu hal yang jadi masalah. Ya gitu ya itu kan hanya betul, lambang lah. betul. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang wajar. Kenapa? Karena mungkin ketika Purna ber-GMNI, orang lebih mudah tune in dengan organisasi lain yang mempunyai nilai-nilai yang sama. Betul. Itu. Dan ketika sudah banyak senior di sana kan, nah itu kan lebih menjadi daya tarik tersendiri ya bagi junior-junior. Oh, udah ada Mas ini nih di sana nih kan, ada Mas ini kan. Banyak contohnya, banyak galahnya gitu kan, sehingga di sana. Nah, ini satu hal yang bagus-bagus saja menurut saya gitu. Dan saat ini preferensi partai politik ya saya meneguhkan diri di GMNI dulu. Belum. Kalau tadi soal apa? Mengenai partai politik, Mas. Makna mengenai partai politik. Kemarin waktu kami GMNI di DPR, Ya. bahkan sebelum di DPR kami turut serta demonstrasi melebur pada